Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban di akun ini, akun yang memiliki tujuan untuk berbagi dan menebarkan ilmu pengetahuan di setiap harinya. Nah, insya Allah pada hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang muqaddimah fiqh al-mawarith, yaitu pendahuluan fikih mawaris atau fikih terkait pewarisan. Nah, sebelum itu, jika teman-teman dan handai tolan semua ingin request suatu pembahasan tertentu terkait fikih ataupun fikih mawaris ataupun fikih muqaran, fikih lintas mazhab dengan tema apapun, bisa request dan tulis di kolom komen di bawah ini. Oke. Nah, pada hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang muqaddimah fikih mawaris, yang mana muqaddimah fikih mawaris di sini yaitu mencakup di dalamnya 6 sub pembahasan. Yang pertama adalah nizamul irthi indal Arab qabla al-Islam, yaitu aturan pembagian harta warisan di kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Yang kedua adalah ta'rif ilmil mawaris lughatan wa istilahan, yaitu definisi pengertian mawaris atau faraid menurut bahasa dan istilah. Yang ketiga adalah ahammiyatu ilmil faraid, yaitu pentingnya mempelajari ilmu faraid atau mawaris. Yang keempat adalah arkan, asbab wa syurutul miras, yaitu rukun-rukun pewarisan, sebab dan syarat-syaratnya. Selanjutnya mawani'ul irthi, yaitu sebab-sebab yang menghalangi seseorang mendapatkan bagian warisan. Dan yang terakhir adalah al-huquq al-muta'alliqah bitirkah, yaitu hak-hak harta yang harus ditunaikan. Oke. Ikuti saya terus ya sampai habis. Yang pertama adalah aturan pembagian harta warisan di kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Nah, perlu saudara-saudara dan saudari-saudari ketahui bahwa sebelum datangnya Islam, bangsa Arab jahiliyah sudah mengetahui istilah pembagian harta warisan, dan pembagian harta warisan itu juga sudah menjadi budaya yang mengakar di sana. Namun dengan aturan dan konsep yang jauh berbeda dengan apa yang ada di dalam Islam. Oke, konsep seperti apakah itu? Jadi, di kalangan bangsa jahiliyah hanya memberikan harta warisan kepada anak laki-laki saja. Ya, kepada anak laki-laki, dan itu pun tidak semua anak laki-laki. Jadi nggak semua anak laki-laki itu mendapatkan harta warisan. Jadi hanya mereka-mereka yang sudah dewasa dan sudah ikut berperang serta menghasilkan ghanimah atau harta rampasan peranglah yang berhak mendapatkan harta warisan. Oke, jadi cukup berbeda ya, cukup berbeda dengan apa yang ada di dalam konsep Islam. Jadi hanya mereka-mereka saja atau anak-anak laki-laki dalam sebuah keluarga yang sudah dewasa, mereka sudah menghunus pedang, ikut andil dalam peperangan-peperangan, kemudian mereka juga sudah menghasilkan uang. Menghasilkan uang di sini yang dimaksud menghasilkan bukan bekerja ya, melainkan bagian warisan, bukan bagian warisan, maksudnya saham yang mereka dapatkan dari ghanimah atau harta rampasan perang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa harta rampasan perang itu kan dibagi 5/5, 4/5 diberikan kepada mujahid atau tentara-tentara Islam yang ikut berperang, sedangkan 1/5 baru diberikan kepada asnaf-asnaf yang telah ditentukan di dalam Al-Quran, diantaranya fakir, miskin, ibnu sabil, dan sebagainya. Oke, jadi kalau saya lihat di sini, bangsa jahiliyah ini jauh lebih, konsepnya itu lebih ke win-win situation. Nah, si anak memberikan sumbangsih kepada orang tua, yaitu dengan ikut berperang dan kemudian mendapatkan harta. Nah, ketika orang tua meninggal, orang tua juga memberikan kepadanya warisan. Jadi ada istilah timbal balik. Nah, sedangkan dalam konsep Islam tidak ada yang demikian, hadirin ya. Dalam konsep Islam yang namanya kerabat ya, yang namanya kerabat dan bukan zawil arham, selagi tidak terhijab berhak mendapatkan warisan. Maka dari itu awal pertama kali turunnya Al-Quran pada surat An-Nisa yang menjelaskan bagian-bagian warisan secara detail, bangsa Arab jahiliyah pada saat itu shock ya. Bangsa Arab jahiliyah pada saat itu merasa bahwa
budaya dan adat istiadat mereka terusik dengan firman Allah tersebut. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sebagian mereka berkata, bagaimana bisa kita memberikan harta warisan kepada wanita dan anak-anak, sedangkan mereka tidak ikut dalam peperangan. Bahkan ada beberapa dari mereka yang berkata, diamlah kalian semua, semoga Rasulullah SAW melupakannya atau merubahnya. Nah, seperti itu ya. Jadi firman Allah atau ketentuan Allah terkait harta warisan udah turun, tapi mereka tetap ragu ya, tetap doubting. Bahkan ada yang sebagian dari mereka itu dodging, menghindar dan make a wish kalau suatu hari nanti ini aturan-aturan yang begini itu bakal diubah oleh Rasulullah dan bakal tidak diindahkan oleh Rasulullah. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa bagian harta warisan di kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu memang unfair, tidak adil ya, tidak adil. Karena ya menurut saya anak perempuan atau wanita juga memiliki andil di dalam sebuah keluarga yang mana andilnya itu mungkin tidak sama dengan andilnya laki-laki. Mana tidak sama di sini adalah berbeda jenisnya gitu. Bukan berarti tidak sama di sini tidak setara, enggak. Ya, andil perempuan itu jauh lebih besar di beberapa aspek dan andil laki-laki juga besar di beberapa aspek, sehingga inilah dia yang diinginkan dalam Islam, tidak membedakan laki-laki dan perempuan, hanya membedakan kadarnya saja atau takarannya saja. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi ilmu faraid. Nah, ilmu faraid menurut bahasa kita ambil kata faraid dulu ya. Faraid itu adalah bentuk jamak dari kata faridah. Ya, bentuk jamak dari kata faridah yang bermakna muqaddarah. Ya, muqaddarah. Muqaddarah itu artinya bagian tertentu yang mana terdapat di dalamnya saham-saham atau bagian-bagian harta dengan jumlah tertentu. Muqaddarah ay lima fiha minasiham. Ya, jadi ada bagian-bagian tertentu yang di dalamnya itu ada saham-saham atau bagian-bagian harta dengan jumlah tertentu bagi setiap ahli waris. Nah, seperti itu ya. Nah, sedangkan ilmu faraid menurut istilah adalah al-fiqh al-muta'alliq bil irthi wa ma'rifatul hisab al-musil ila ma'rifati dzalika wa ma'rifatu qadaril wajib likulli dhi haqq. Ya. Ilmu faraid menurut istilah adalah ilmu fikih terkait kewarisan, mengetahui perhitungan-perhitungan guna mengetahui bagian warisan dan kadar atau jumlah harta yang wajib diberikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak mendapatkannya. Oke, jadi di fikih mawaris ini ya salah satunya atau sebagian besarnya bisa kita katakan bahwa kita akan mempelajari matematika sederhana guna mencapai tujuan terpenting daripada fikih mawaris ini adalah memberikan kadar atau bagian harta tertentu kepada ahli waris tertentu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia ilmu mawaris. Oke, paham? Nah, jadi kalau kita ingin melihat koherensi antara definisi faraid menurut etimologi bahasa ataupun terminologi istilah, kita akan temukan koherensi yang cukup kuat. Dikana menurut bahasa faridah atau faraid itu adalah bahagian, sedangkan fikih mawaris menurut istilah adalah ilmu yang mempelajari perhitungan guna mengetahui bagian-bagian warisan atau kadar jumlah harta yang wajib diberikan kepada masing-masing ahli waris. Oke, jadi koherensinya jelas banget. Menurut bahasa itu bahagian, sedangkan menurut istilah adalah ilmu mempelajari bahagian-bahagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris atau untuk tiap-tiap ahli waris. Oke. Masih saya ya pemirsa. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pentingnya mempelajari ilmu faraid. Nah, ilmu faraid ini atau ilmu mawaris ini sudah semakin terabaikan. Ini bisa kita lihat dari berbagai macam kasus dan polemik yang terjadi di kalangan masyarakat terkait kewarisan dan pewarisan. Saya rasa setiap sudut desa atau setiap pemukiman
itu pasti ada masalah di sana ya. Jadi kalau buat penelitian itu nggak bakalan habis-habis kalau judulnya itu masalah permasalahan atau konflik yang dihasilkan dari pembagian warisan. Nah, kenapa? Karena semakin sedikitnya orang yang menggunakan ilmu ini sebagai patokan pembagian harta warisan ketika mayit meninggal dan meninggalkan harta. Jadi makin banyak yang ogah, acuh dengan konsep-konsep ini, dan mereka jauh lebih suka membagi harta warisan itu ya sesuai dengan keinginan mereka, sehingga akhirnya muncul konflik. Oke, pentingnya mempelajari ilmu faraid. Kenapa sih belajar ilmu faraid itu penting? Ya, oke, yang pertama adalah kita harus tahu bahwa konsep ini bukan konsep buatan manusia. Konsep ini bukan buatan manusia. Allah sendiri yang berfirman di dalam surat An-Nisa, detail banget menjelaskan tentang bagian-bagian tertentu bagi ahli waris tertentu. Ya, tidak ada ranah ijtihad di dalamnya kecuali dalam beberapa permasalahan tertentu seperti permasalahan umariyatin dan beberapa permasalahan lain yang nanti kita akan bahas. Tapi secara garis besar kadar-kadar itu merupakan kadar-kadar pasti yang sudah Allah tetapkan dan harus kita ikuti. Nah, jadi ini bukan konsep manusia. Ya, ini bukan buatan manusia, tapi ini adalah konsep Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dituntut untuk mengiyakan dan melaksanakan. Oke. Jadi nggak ada alasan dari no reason bagi kita untuk ninggalin ilmu faraid dan nggak mempelajari ilmu faraid. Nggak ada alasan, karena ini adalah ilmu yang sangat penting. It's really important. Oke. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 13-14 di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka hududullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha." Nah, di sini Allah betul-betul mention ya, maksudnya betul-betul menggarisbawahi bahwa ketetapan yang sudah Allah jelaskan di ayat 9, 10, 11, 12 itu merupakan batasan dan ketentuan yang telah Allah tentukan. Jadi nggak ada satu orang pun yang boleh mengotak-atik itu, dan barang siapa yang taat akan ketetapan itu akan mendapatkan surganya Allah dan dia akan kekal di dalam surga. Jelas nih kawan-kawan dan rekan-rekan mahasiswa bahwa ini adalah batasan dan ketentuan Allah. Ya. Di ayat selanjutnya Allah kembali menegaskan, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Ya, jadi barang siapa yang mengingkari atau melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, maka Allah akan berikan kepadanya neraka dan dia akan kekal di dalamnya. Ya, jadi nggak ada pilihan lain selain mengiyakan dan melaksanakan. Karena kalau kita mengiyakan kita dapat surga, kalau kita tidakkan atau bahkan mempertanyakan keadilan Allah, na'udzubillah min dzalik, maka kita akan mendapatkan nerakanya Allah. Nggak ada yang mau kan dapat nerakanya Allah, pasti semuanya pada mau surganya Allah. Karena Allah yang maha adil, Allah yang tahu bahwa bahagian ini cocok untuk ahli waris yang ini, yang bagian yang sana cocok untuk ahli waris yang sana. Kita manusia hanya bisa melihat secara zahir saja gitu. Dan kita nggak kebakalan tahu 10-20 tahun yang akan datang apa yang bakalan terjadi. Mungkin ahli waris yang kita sayangi, ahli waris yang sangat-sangat kita cintai, ternyata hanya akan memberikan dampak buruk kepada kita di akhirat. Maka harus adil. Oke. Selanjutnya Amr bin As. Ya, Amr bin As adalah salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah bersabda yang artinya ilmu itu ada 3. Selain itu adalah fadilah. Nah, mana fadilah di sini adalah ilmu tambahan yang melengkapi ketiga ilmu ini. Yang pertama adalah ayat-ayat muhkam yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah yang dilaksanakan atau hadis. Dan yang ketiga adalah bahagian-bahagian yang ditetapkan atau ilmu faraid. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jelas banget nih ya, bahwa bahagian-bahagian yang ditetapkan atau ilmu faraid ini adalah salah satu dari ilmu yang
sangat pokok, wajib diketahui dan wajib dilaksanakan. Oke, selanjutnya ada hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah ia, karena sesungguhnya ilmu faraid itu adalah setengah dari ilmu pengetahuan. Ia dilupakan, dan ilmu faraid adalah ilmu yang pertama kali diangkat dari umatku. Kembali hadis riwayat Ibnu Majah. Tara, ini terbukti ya, ini terbukti sekali ya. Ya, prediksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terbukti bahwa sekarang ini semakin sedikit orang yang mempelajari ilmu faraid. Ilmu faraid itu semakin dilupakan, bahkan tidak sedikit yang mempertanyakan kebenarannya. Hati-hati pemirsa, ya. Oke, di sini dijelaskan bahwa ilmu faraid itu setengah dari ilmu pengetahuan. Oke, apa maksudnya? Oke, di sini saya hanya akan mengutip dua pendapat saja ya, hanya mengutip dua pendapat saja karena banyak sekali pendapat yang mencoba mengklarifikasi apa maksud dari fa'innaha nisful ilmi ya. Ilmu faraid itu adalah setengah dari ilmu pengetahuan ya. Fa'innahu nisful ilmi ya. Kenapa dia itu setengah dari ilmu pengetahuan? Salah satunya adalah klarifikasi atau interpretasi yang disampaikan oleh seorang ulama bahwa setengah dari ilmu pengetahuan. Kenapa ilmu faraid itu dikatakan setengah dari ilmu pengetahuan? Karena kita hidup ini di dua alam, ada alam dunia, alam akhirat ya. Yang ilmu yang mempelajari atau yang berdampak kepada akhirat kita itu adalah ilmu mawaris. Karena setelah kita tiada, harta warisan, harta yang kita miliki akan dibagikan kepada ahli waris kita, dan harta tersebut dibagikan secara atau sesuai dengan konsep mawaris, dan itu akan berdampak kepada kita yang konon pada saat itu sudah tidak ada lagi di dunia. Oke, ngerti maksudnya? Oke, saya berikan penjelasan yang jauh lebih jelas. Nah, kita belajar fisika, kita belajar ekonomi, kita belajar kimia, kita belajar ilmu-ilmu lain yang itu semua dampaknya bisa kita rasakan ketika kita hidup di dunia. Nah, sedangkan ilmu mawaris, kita mempelajari ilmu mawaris bagi diri kita sendiri, nah itu belum terlalu kelihatan dampaknya. Kapan dampak itu terlihat? Ya, ketika kita udah nggak ada di dunia ini. Ketika kita udah nggak ada di dunia ini, dan kita berwasiat kepada ahli waris kita untuk membagi harta warisan itu sesuai dengan ketentuan Allah, dan ternyata harta itu dibagi sesuai dengan ketentuan Allah, maka itu akan berdampak kepada kita. Oke. Ya. Short sentence-nya, ilmu-ilmu lain itu ketika lo ada di dunia, ilmu mawaris itu berguna bagi lo atau berguna bagi kamu ketika kamu udah nggak ada. Oke. Itu salah satu daripada pendapat. Nah, oke. Sedangkan pendapat yang kedua yang mencoba mengklarifikasikan mana setengah dari ilmu pengetahuan ini adalah menurut mereka itu ilmu itu terbagi kepada dua. Ada ilmu yang disadur dari nas, qiyas atau ijma, dan ada ilmu yang tidak disadur kecuali dari nas. Nah, dari segi itu ilmu faraid merupakan setengah dari ilmu pengetahuan karena ilmu faraid hanya disadur dari nas, tidak menerima qiyas dan ijma. Nah, maksudnya begini, ada ilmu fikih lain misalnya, kita mempelajari tentang berbagai macam pembahasan di dalam fikih. Nah, namun tidak semua pembahasan fikih itu ada dalil nasnya, ya, ada dalil nasnya. Kenapa? Karena mungkin saja kejadian atau perbuatan itu tidak ada pada masa Rasul sehingga mengharuskan adanya qiyas atau ijma atau dalil-dalil lain. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan ilmu mawaris itu tidak menerima qiyas dan ijma. Ya, menurut sebagian pendapat atau menurut mereka-mereka yang
mengklarifikasi dengan klarifikasi ini bahwa ilmu faraid itu hanya disadur dari nas. Oke, yes, that's right. Kita iakan karena memang Allah itu enggak, salah satu daripada permasalahan yang tidak Allah jelaskan, yang Allah jelaskan secara detail adalah ilmu mawaris ya. Jadi diantaranya adalah ilmu mawaris, ada lagi seperti seperti pembahasan dalam fikih jinayah, yaitu menuduh wanita atau laki-laki terhormat melakukan zina. Nah, dalam permasalahan itu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dengan detail. Salah satunya permasalahan itu dan permasalahan lain, dan mawaris termasuk ke dalam salah satu daripada ilmu-ilmu yang Allah jelaskan, Allah tetapkan secara detail, mutlak. Jadi atas dasar itu kenapa mawaris dikatakan setengah dari ilmu pengetahuan. Oke, nah ya. Kita lanjut ke arkanul miras, yaitu rukun-rukun pewarisan. Jadi rukun pewarisan itu ada 3. Yang pertama ada si mayit atau ada seseorang yang meninggal dan mewariskan hartanya kepada ahli waris tentu. Yang kedua adalah al-waris, yaitu ahli waris, yaitu pewaris, kerabat dan pasangan yang ditinggalkan mayit. Oke, dan yang ketiga adalah al-maurus, yaitu harta yang ditinggalkan atau harta gonogini yang nantinya akan dibagikan kepada ahli waris setelah biaya pemandian dan pemakaman mayit diselesaikan. Ya, sekaligus pembayaran utang dan penunaian wasiat. Oke, ya, jadi ada 3 rukun miras ya, atau ada 3 rukun faraid, yaitu yang pertama adalah si mayit atau yang mewariskan harta, yang kedua adalah ahli waris, dan yang ketiga adalah al-maurus, yaitu harta yang ditinggalkan. Ya, tentu aja ya, kalau nggak ada harta yang ditinggalkan, apa yang mau dibagiin? Kalau nggak ada ahli waris, nggak ada sengketa, semuanya masuk ke dalam kas baitul mal. Dan kalau tidak ada orang yang meninggal, ya tidak ada harta warisan. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas tentang asbabul miras ya, sebab-sebab pewarisan. Oke, asbabul miras itu ada 3 pemirsa. Yang pertama adalah al-qarabah, yaitu kekerabatan, ikatan darah. Yang kedua adalah az-zaujiyah, yaitu pernikahan atau perkawinan, dan yang ketiga adalah al-wala atau al-wila, yaitu pemerdekaan budak. Nah, jika salah satu sebab ini ditemukan, maka seseorang berhak mendapatkan harta warisan dengan ketentuan berikut. Oke, ini tidak mutlak. Oh, saya kerabatnya si fulan, kerabat jauhnya si fulan. Lantas, bisakah seseorang tersebut mendapatkan harta warisan dari si fulan? Belum tentu, apalagi ada kata kerabat jauh. Ya, ada kata kerabat jauh, itu sih kelihatannya mustahil dapatnya, ya. Apalagi kalau si mayit punya ahli waris laki-laki. Nah, kemudian misalnya nih ada seseorang menikah dengan seseorang gitu. Saya ini istrinya, atau ini saya ini suaminya. Berarti saya berhak dong mendapatkan harta warisan dari suami atau istri saya. Nah, itu juga belum tentu ya. Itu juga belum tentu. Nah, kemudian pemerdekaan budak. Apa sih yang dimaksud dengan pemerdekaan budak ya? Apa yang dimaksud dengan pemerdekaan budak? Nah, itu semua akan kita bahas di Muqaddimah Fikih Mawaris part 2 ya. Oke, bagi yang baru pertama kali melihat video ini, saya mohon partisipasinya dengan memberikan komentar jika ada kesalahan dan kesilapan, serta jika ada yang mau request saya membahas pembahasan lain, silahkan juga tulis di kolom komen, dan jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar channel ini bisa lebih bermanfaat dan bisa membagikan ilmu kepada siapapun. Oke, jumpa lagi. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.